Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai mereview salah satu pekerjaan teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu contoh hasil pekerjaan penulisan draft bab 2 dari skripsi. Perhatikan, ini sudah saya berikan beberapa catatan. Yang pertama, nah ini, teman-teman coba perhatikan. Ini adalah bab 2, ini isinya adalah landasan teori hipotesis. Nah, ya. Jadi bab 2 itu coba. Bab 2 itu subbab bab 2 itu sebenarnya apa ini? Bab 2 itu isinya apa? Bab 2 itu kan sebenarnya kan telaah pustaka. Telaah pustaka. Coba perhatikan, buka lagi di pedoman penulisan skripsi. Bab 2 itu sebenarnya apa ini? Kan kayaknya bukan landasan teori hipotesis ya. Tapi telah pustaka atau kajian pustaka gitu. Nah, yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan ini. Nah, ya. Di sini penulis membuat subbab komunikasi pemasaran. Tetapi kemudian penulis di bawahnya membuat lagi pengertian pemasaran. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Di atasnya itu komunikasi pemasaran, bawahnya pengertian pemasaran. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi sebaiknya menulis skripsi itu sebaiknya antara subbab dengan isinya itu kan harus sama. Tidak boleh ini di sini komunikasi pemasaran, kemudian di bawahnya pengertian pemasaran. Itu. Kemudian ini sudah saya berikan catatan di sini. Subbab komunikasi pemasaran. Kok tiba-tiba ada subbab lagi pengertian pemasaran? Sebaiknya kalau ini mau dibahas sebenarnya dipisah. Dan kurangi tulisan yang mengupas definisi. Ini kan definisi ya, pengertian definisi begini. Kecuali memang ada satu konsep yang memang baru, yang penting untuk diketahui oleh pembaca. Teman-teman sekalian, pembaca skripsi itu asumsinya bukan orang baru yang sama sekali tidak tahu tentang tema yang sedang kita tulis. Mereka itu adalah orang yang sudah biasa membaca tulisan dengan tema yang sama, sehingga pengertian definisi yang sifatnya umum, definisi pemasaran itu seperti ini kan sifatnya umum sekali ya. Ini ya sebaiknya tidak usah dibahas, ini kan malah hanya menambah-nambahi tulisan aja, tapi ini nggak ada manfaatnya ya. Itu. Kemudian, nah perhatikan lagi ini, perhatikan ini pemasaran ini, perhatikan alinea ini. Perhatikan teman-teman sekalian, alinea satu paragraf, ya, satu paragraf alinea itu minimal isinya ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama kalimat utama, isinya itu adalah ide pokok. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah menjelaskan kalimat utamanya, ide pokoknya. Jadi membuat paragraf yang paling mudah itu kan kalimat utamanya di awal, atau ide pokoknya ada di awal, di kalimat kalimat pertama. Kalimat berikutnya itu penjelas, menjelaskan kalimat utama atau ide pokok kita. Sehingga tidak mungkin dalam satu paragraf itu isinya hanya satu kalimat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam satu paragraf itu minimal ada dua hal. Yang pertama kalimat utama, yang kedua adalah kalimat penjelas. Oke? Yang lain saya yakin banyak sekali diperhatikan ini kalimat-kalimatnya, paragrafnya ini satu kalimat itu. Selanjutnya, nih perhatikan tata tulisnya. Skripsi kita itu menggunakan body note, bukan footnote. Ini kan footnote ini. Skripsi itu kan menggunakan body note. Buka buku pedoman penulisan skripsi. Terus yang lain disesuaikan semuanya ke bawah. Ini mana? Ya. Oke. Nah ini. Nih. Ini apa ini? Ini mulai menuju ke hipotesis ya. Oh ya, ini mau menuju ke hipotesis. Hipotesis satunya ini saya turunkan sebentar ke bawah. Hipotesis satunya itu begini. Semakin baik komunikasi pemasaran terpadu,
atau IMC yang diberikan perusahaan, maka akan semakin tinggi kesadaran merek atau brand awareness. Awareness ini tulisannya begini loh. Awareness itu, benar nggak ini awareness itu begini? Nah, kayaknya kurang E ini ya, awareness ya. Coba nanti cek lagi. Nah, teman-teman sekalian, coba. Semakin baik komunikasi pemasaran terpadu yang diberikan perusahaan, maka semakin tinggi kesadaran merek. Nah, kalau kita baca dari atas ini, dari subbab menuju butir 1 ini, teknik pemasaran terus berkembang, maka harus terdapat konsistensi dalam mengkomunikasikan dan memasarkan satu produk. Sehingga tidak membuat konsumen menjadi bertanya-tanya tentang produk dan jasa atau jasa yang dipasarkan atau sedang dipromosikan. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang terintegrasi agar informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak tumpang tindih. Integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu adalah proses komunikasi yang berisi perencanaan, pembuatan, penyatuan, dan implementasi dari banyak bentuk komunikasi pemasaran. Dalam kurung iklan, promosi penjualan, publisitas, event, dan lainnya. Yang dilakukan terus-menerus pada konsumen yang dituju dan konsumen potensial lainnya. Menjadi sangat penting penerapan komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan dalam rangka komunikasi pemasaran terpadu dengan tujuan meningkatkan brand awareness sehingga konsumen menjadi tertarik untuk memilih produknya. Yulianti ini coba perhatikan lagi nih. Titiknya itu ada di mana? Di sini atau di mana? Brand awareness adalah kesanggupan, ini kan definisi lagi, seseorang untuk mengenali dan mengingat kembali satu merek sebagai bagian dari satu produk dan jasa tertentu. Keller 2003 atau 2005. Kalau definisi, kalau memang ini istilah-istilah yang spesifik ini boleh, silakan saja. Secara singkat, kesadaran merek berhubungan dengan bagaimana konsumen mampu mengingat sebuah merek yang disampaikan oleh perusahaan melalui beberapa IMC tools yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keller mengungkapkan bahwa terdapat 5 brand elemen utama untuk konsumen dalam mengidentifikasi sebuah merek, yaitu nama merek, logo, karakter, simbol, dan kemasan. Nah, ini gimana nih? Di sini ada Keller, di sini ada Aquila. Nah, ini coba ini perhatikan ini. Di sini kan sumbernya tulisannya ada Keller 2008, ini Aquila Nuril Salma 2017. Ini enggak perbaiki ya. Perusahaan pun harus menyusun strategi untuk berkomunikasi dengan konsumen, sehingga merek yang mereka usung mampu melekat di ingatan dan benak konsumen. Dengan hasil adalah dapat mencapai kesadaran merek yang tinggi untuk menyampaikan pesan tersebut. Perusahaan menerapkan integrated marketing communication dengan langkah pertama, yaitu mencari tools yang tepat dan baik. Teman-teman perhatikan, sampai di sini itu tidak ada kalimat yang mengarahkan hipotesis yang tadi saya baca tadi. Belum ada, ini hanya definisi, pengertian, dan seterusnya. Agar kesadaran satu merek dapat diraih, dipelihara, dan ditingkatkan menjadi kesetiaan merek, maka pendekatan yang baik dan bergantung pada konteksnya. Namun, terdapat beberapa pedoman lain seperti diferensiasi, mudah diingat dan dikenang, dengan melibatkan slogan atau menggunakan simbol yang mengandung pemahaman dan citra konsumen agar lebih mudah mengenal dan mengingat. Strategi merupakan publisitas yang dapat digunakan konsumen dan dapat digunakan karena konsumen cenderung tertarik mendengar berita atau isu yang terjadi dibandingkan melalui iklan dan media komunikasi. Menjadi sponsor pada beberapa kegiatan meletakkan merek bersama produk lain merupakan berarti memperluas merek, seperti menggunakan jarum hipodermik. Ngapain jarum hipodermik? Ya. Nah, kemudian ini komunikasi pemasaran mempengaruhi ini mempengaruhi, yang betul mempengaruhi atau mempengaruhi sih? Pakai P atau tidak? Komunikasi pemasaran mempengaruhi kesadaran merek apabila semua elemen terlibat di dalamnya berperan dan berfungsi optimal. Loh, coba ya, dari atas sampai bawah itu yang mengarahkan kalimat yang mengatakan, yang mendukung hipotesis yang diajukan itu hanya ini loh, yang saya merahin loh.
Nah, kita baca selanjutnya. Elemen komunikasi pemasaran mencakup semua tool. Loh, ini kan berbicara tentang marketing mix tool kan, berbicara tentang tool kan ini. Nah, terus serta unsur-unsur derivatifnya memiliki peran yang sama, yaitu mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan produk, barang, dan jasa. Terus sampai bawah. Beberapa alat baruan pemasaran yang tak berfungsi dan berperan akan menurunkan gerak optimal fungsi komunikasi pemasaran. Dari atas sampai bawah ketika kita baca itu hanya kalimat yang saya beri tanda merah ini loh. Yang saya beri tanda merah ini yang mengarahkan hipotesis semakin baik komunikasi pemasaran terpadu yang diberikan perusahaan, maka semakin tinggi kesadaran merek. Itu hanya satu ini. Padahal tulisannya berapa ini? Banyak banget kan? Ya. Jadi tolong ini diperbaiki. Jadi yang penting itu kan justru sebetulnya kalimat-kalimat yang mendukung hipotesis yang saudara ajukan ini. Ya, kalimat kalian yang mendukung hipotesis yang saudara ajukan ini. Siapa yang mengatakan begini ini siapa? Ya. Jadi ini silakan ditambahi, diperbaiki, ditambahi gitu ya. Ini lagi-lagi nih, ini ada titik di sini, ini ada kalimat ini Dominikus Tulasi ini ya, punya siapa? Perhatikan ini kalau namanya ada dua begini, dua kata ini gimana cara menuliskannya. Terus sampai bawah teman-teman sekalian juga perhatikan nah ini. Sebaiknya setiap kali kita menyajikan hipotesis itu sebelumnya disertai dengan telaah yang mendukung hipotesis. Jadi telaahnya apa baru muncul hipotesis. Kemudian selanjutnya, setelah hipotesis itu kan kemudian kita mau mencari ini modelnya kayak apa ini. Ini modelnya kan nggak ada ini udah habis ini. Ya. Nah, sekarang itu, tadi saya kira ini tulisan yang ya, lumayan sudah cukup baik, hanya perlu diperbaiki, ditambah, gitu ya, dikurangi, direvisi. Baca buku pedoman penulisan skripsi supaya kita bisa mempunyai pedoman untuk menulis skripsi dengan baik. Saya kira itu, silakan review ini teman-teman pelajari, dipahami, sehingga ini digunakan, bisa teman-teman digunakan untuk merevisi draft skripsi yang sudah saudara buat. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.